Hai semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat di mana kita ngebahas kisah-kisah horor yang bisa jadi cuma kebetulan atau malah beneran kejadian. Kali ini aku punya cerita yang datang dari seseorang yang bernama Cynthia. Dan menurutku, cerita ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga bikin kita mikir. Siapa yang sebenarnya kita temui saat lembur malam di kantor? Cynthia, 26 tahun, staf keuangan. Dia kerja di kantor swasta, bidang properti yang punya 3 lantai. Biasanya, hari Jumat itu semua orang udah cabut sore. Tapi karena Cynthia lagi kebut laporan akhir bulan, dia putusin buat lembur. Jam menunjukkan pukul 9:04 malam waktu itu. Cynthia lagi fokus di Excel sambil dengerin lagu dari headset. Tinggal beberapa orang aja di kantor. 2 anak IT di lantai bawah dan 1 satpam yang jaga di depan. Semuanya masih terasa biasa. Sampai akhirnya notifikasi WhatsApp masuk. Sin, temenin ke toilet yuk, lantai 3. Aku takut kalau sendirian. Itu dari Lani, temennya satu divisi. Tapi anehnya, Cynthia inget betul kalau Lani udah pamit pulang jam 6 tadi. Terus Cynthia pun jawab, Lani, kamu masih di kantor? Dibalas cepat. Iya, lagi nunggu jemputan. Cepet ya, aku nunggu di depan toilet perempuan. Cynthia sempat mikir, tapi akhirnya berdiri, lepas headset, dan naik tangga ke lantai 3. Lantai 3 itu biasa dipakai buat ruang meeting dan ruang arsip. Toiletnya ada di ujung lorong, sebelah ruang file lama yang udah jarang dibuka. Pas Cynthia nyampe, lampu lorong cuma nyala sebagian. Toiletnya kelihatan sepi banget, nggak ada suara. Dia nunggulah di situ, 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak ada siapa-siapa yang keluar. Dia kirim chat lagi. Lan, kamu di mana? Cuma centang 2, tapi nggak dibales. Tiba-tiba dari dalam toilet, ada suara air keran nyala. Lalu, suara pelan. Kayak orang menangis. Cynthia ragu, tapi dia nyoba masuk. Lampu toilet nyala otomatis, tapi cahaya putihnya bikin suasana malah makin aneh. Toilet itu punya 5 bilik. Semua pintunya tertutup. Tapi dari bilik paling ujung, Cynthia bisa dengar suara gemerisik. Pelan-pelan dia jalan sambil manggil. Lan, kamu di situ? Nggak ada jawaban. Cynthia bukalah tuh satu persatu biliknya. Kosong. Sampai akhirnya, dia sampai ke bilik terakhir. Kosong juga. Tapi, lantainya tuh basah. Ada jejak kaki kecil menuju ke arah bilik, lalu berhenti. Dan di cermin depan wastafel, ada tulisan samar. Kayak dari uap air gitu. Tulisannya, jangan ikut dia. Cynthia langsung keluar dari toilet, nafasnya sesak, tangannya dingin. Dia buru-buru turun ke lantai 1, langsung ke pos satpam. Dan di sana, dia mendengar dering panggilan dari HP-nya. Sebuah panggilan video dari Lani. Cynthia mengangkatnya dan melihat Lani sudah pun di rumah. Masih pakai baju yang sama seperti tadi siang. Cynthia kaget. Lan, tadi kamu WA aku, minta ditemenin ke toilet kan? Lani bingung. WA? Aku udah di rumah loh dari jam 6, Sin. Cynthia buru-buru buka chatnya. Dan anehnya, chat dari Lani itu hilang. Nomornya nggak ada, seolah-olah nggak pernah ada percakapan itu. Beberapa hari kemudian, Cynthia masih kepikiran. Dia akhirnya ceritalah tuh ke Pak Bambang, OB senior yang udah kerja di kantor itu lebih dari 15 tahun. Dan ekspresi Pak Bambang langsung berubah waktu dengar kata toilet lantai 3. Dulu, ada staf admin yang meninggal di toilet situ. Katanya, Namanya Mbak Ayu. Dia pingsan waktu hamil muda, jatuh, dan kepalanya terbentur. Nggak ada yang tahu sampai besok paginya. sejak itu, toilet lantai 3 jarang dipakai. Kadang air nyala sendiri, kadang ada suara tangisan, tapi yang paling sering, ada yang nerima WA atau telepon dari temen, yang sebenarnya temennya itu udah nggak ada di situ. Cynthia mulai menghindari lembur malam. Tapi seminggu setelah kejadian itu, dia lupa diri dan lagi-lagi pulang telat.
Jam 8 malam, dia sendirian di ruangan. Lalu, komputer di meja seberang nyala sendiri. Padahal nggak ada siapa-siapa. Monitor itu gelap, tapi seperti ada bayangan lewat. Cynthia coba cuek, tapi tiba-tiba layar laptopnya sendiri mati. Lalu nyala kembali. Dan muncul satu notifikasi email dari pengirim tanpa nama. Isi emailnya tuh, temenin aku ke toilet. Besoknya, Cynthia minta satpam buat liatin CCTV malam itu. Awalnya biasa aja, tapi ketika dia naik ke lantai 3, kamera lorong menunjukkan sosok perempuan jalan di belakangnya. Pakai baju putih, rambutnya panjang. Tapi saat kamera pindah ke toilet, nggak ada siapa-siapa. Ini kamu sendiri kan? Tanya satpam. Cynthia ngangguk, tapi matanya nggak lepas dari bayangan putih yang tadi. Dia tanya, Pak, bisa di zoom nggak yang di lorong tadi? mereka zoom dan terlihat jelas wajah perempuan itu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia melayang, bukan jalan, tapi melayang guys. Nah, sejak kejadian itu, Cynthia tuh nggak pernah mau naik ke lantai 3 lagi. Bahkan sekarang, beberapa staf diminta pindah ruang agar lantai itu benar-benar dikosongkan. Tapi kadang masih ada email masuk, kadang WA dari nomor yang tak dikenal. Selalu dengan pesan yang sama, temenin ke toilet. Dan kalau kamu bales atau nurutin, kamu bisa jadi nggak akan balik lagi. So, menurut kalian, siapa yang sebenarnya ngajak Cynthia malam itu? Kenapa dia bisa kirim chat padahal udah nggak ada? Apa yang sebenarnya terjadi di lantai 3 di toilet itu? Dan lebih penting lagi, pernah nggak sih kalian ngalamin hal serupa? Kalau iya, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi bahan buat cerita berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan ingat, kalau ada yang ngajak kalian ke toilet malam-malam, cek dulu baik-baik. Itu teman kalian atau bukan?